Banyak manusia berbicara tentang melepaskan keakuan diri, tapi tidak benar-benar memahami apa itu keakuan. Mereka mengira keakuan adalah sekadar kesombongan, padahal lebih dalam dari itu. Keakuan adalah rasa ingin menjadi, ingin diakui, ingin benar, ingin menang, bahkan ingin terlihat lebih tahu dari orang lain. Selama keakuan ini masih hidup, manusia akan terus terjebak dalam arus pikiran, arus pendapat, arus kebiasaan yang terus bergerak tanpa henti. Mereka berbicara, berdebat, menyimpulkan, dan merasa sudah sampai, padahal sebenarnya masih berputar di tempat yang sama. Lalu, siapa yang bisa melepaskan keakuan itu? Bukan mereka yang banyak bicara, bukan mereka yang sibuk mencari pengakuan, tapi mereka yang mulai diam. Diam di sini bukan hanya tidak berbicara, tapi diam dari dalam. Pikiran yang biasanya ingin ikut campur mulai ditinggalkan. Keinginan untuk menyimpulkan mulai dilepas. Tidak lagi tergesa-gesa dalam memahami sesuatu. Mereka yang diam mulai mengamati. Mengamati tanpa menilai, melihat tanpa buru-buru menyimpulkan. Mereka tidak lagi mengikuti arus yang membawa manusia pada keramaian pikiran. Justru mereka berdiri di tepi, melihat semuanya berlalu tanpa harus ikut terseret. Disitulah perlahan keakuan mulai melemah. Karena keakuan butuh reaksi. Ia hidup dari bantahan, dari pembelaan, dari keinginan untuk selalu benar. Tapi ketika seseorang memilih diam dan mengamati, keakuan kehilangan tempat untuk berdiri. Semakin lama seseorang bisa bertahan dalam diam, semakin jelas ia melihat hal-hal yang dulu terasa penting mulai terlihat ringan. Hal-hal yang dulu diperdebatkan mulai terasa tidak perlu. Ini bukan berarti menjadi acuh atau tidak peduli. Justru sebaliknya, kesadaran menjadi lebih jernih, tapi tanpa keributan. Tindakan tetap ada, tapi tanpa dorongan untuk diakui. Tidak ikut arus bukan berarti melawan arus, tapi tidak terikat oleh arus itu sendiri. Mereka yang sudah sampai di titik ini tidak lagi sibuk menunjukkan bahwa mereka telah melepaskan keakuan. Karena jika masih ingin menunjukkan, berarti keakuan itu belum benar-benar hilang. Mereka menjadi sederhana, tidak banyak bicara, tapi memahami, tidak banyak bergerak, tapi tepat, tidak banyak menunjukkan, tapi terasa. Inilah jalan yang tidak terlihat, tapi nyata. Bukan jalan yang ramai, bukan jalan yang penuh pengakuan, tapi jalan yang sunyi, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang berani diam, berani mengamati, dan berani tidak ikut arus. Dan disitulah keakuan perlahan benar-benar dilepaskan.